Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 92, Chapter 115, Orang-orang yang tidak saling mengenal, Bagian 3. Vlad membuka kantong yang diberikan Count padanya, lalu menghitung koin emas di dalamnya satu persatu. Uang yang diterimanya dari Count, totalnya 20 koin emas. Benar-benar ambigu. Koin-koin emas yang berkilau menyambutnya, tetapi Vlad malah mengerutkan kening. Jika dilihat hanya sebagai bayaran untuk mengawal kereta, jumlah ini memang besar. Namun jika dibandingkan dengan risiko nyawa, jumlah ini terasa terlalu kecil. Sepertinya Count Vitskaya berencana mengganti kekurangan bayaran itu dengan rasa dendam. Goethe. Goethe refleks-refleks menangkap koin yang dilempar ke arahnya. Gajimu. Oh. 3 koin emas berkilau. Goethe langsung berseri-seri melihat pendapatan sebesar itu, karena bagi petani biasa, jumlah itu sama dengan penghasilan setahun penuh. Apa? Jadi mulai sekarang aku dapat 3 koin emas terus? Kalau aku punya uang. Ini luar biasa. Goethe menggigit koin emas itu sambil berpikir. Seperti yang sudah ia duga, keputusannya mengikuti Vlad memang tepat. Tidak peduli seberapa hebat seseorang, kalau pelit soal uang, akan sulit diikuti. Tapi kesatria ini tidak ragu sama sekali memperhatikan orang-orang di bawahnya. Seperti bos dunia bawah tanah yang royal membagi uang. Dan ini untuk keamanan. Serius? 1 koin emas lagi terbang dengan santai ke arahnya. Ekspresi Goethe yang melihat koin emas itu kembali cerah. Biaya penginapan juga aku bayar pakai ini. Tentu saja. Dan beri juga sesuatu untuk orang di kamar sebelah. Tentu saja harus diberi juga orang di kamar sebelah. Benar kan? Goethe yang awalnya girang dengan emas itu, kini mengerutkan kening. Kenapa kamar sebelah? Apa kita benar akan terus bersama orang itu mulai sekarang? Vlad bukan satu-satunya yang diserang pria berkerudung di jembatan batu waktu itu. Sampai sekarang pun, tulang pipinya yang masih kebiruan mengingatkannya pada rasa sakit hari itu. 3 koin yang kuberikan tadi sudah termasuk biaya untuk itu. Jadi dia benar-benar ingin ikut kita? Vlad mengakhiri keluhan Goethe hanya dengan selemparan koin lagi, lalu berdiri. Mau kemana? Ke tempat Stephen. Kalau sudah menggunakan tenaga orang lain, tentu harus dibayar. Selain itu, karena para tentara bayaran Tornod telah mengikuti Vlad, mereka pasti kehilangan dukungan Vitskaya dan harus membayar harga atas itu. Fakta bahwa mereka tidak lari saja sudah cukup berarti. Goethe mengangguk mendengar kata-kata Vlad. Sebagai orang yang pernah hidup di dunia tentara bayaran, mereka sangat paham betapa berharganya tentara bayaran yang tetap tinggal sampai akhir. Aku pergi dulu. Silakan, Kapten. Vlad mengenakan jubahnya dan melangkah ke udara dingin, meninggalkan salam singkat. Goethe menggaruk dagunya sambil melihat pintu penginapan tertutup. Sekarang aku mulai sedikit takut. Saat pertama bertemu, Vlad hanyalah bocah liar yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Tapi sekarang, siapapun yang melihat punggungnya saat berjalan keluar pasti akan mengira dia seorang kesatria sejati dengan wibawa. Masih musim dingin, sama seperti dulu. Namun bahu Vlad sekarang jauh lebih lebar saat ia melangkah keluar. Akhir musim dingin yang dingin. Meskipun tidak sedingin wilayah utara, udara di ujung wilayah tengah tetap menusuk. Kau bilang kita punya banyak uang, tapi kenapa hanya ini makan malam kita? Pria berkerudung abu-abu itu mengeklik lidahnya sambil meletakkan panci yang dimasak Goethe. Kesatria butuh tenaga. Kau harus makan daging. Masa makan begini? Goethe manyu melihat pria itu mengacak-acak sup yang susah payah dimasaknya. Namun ia tidak banyak protes, karena ia tahu kemampuan orang di depannya. Harga makanan di Tanovo benar-benar gila. Meskipun mahal, aku tidak punya uang lebih karena harus membelikanmu kuda. Kalau begitu ya mau bagaimana lagi? Pria berkerudung abu-abu itu mendengar kata Vlad, lalu diam-diam memindahkan sendok ke mangkuknya. Orang yang hidup di tempat paling bawah harus bersyukur walau hanya pada makanan sederhana. Kau benar-benar tidak tahu siapa tuanmu? Kalau aku tahu, sudah kukatakan sejak lama. Waktu itu pedangmu sudah menempel di leherku. Pria itu menatap Vlad dari balik mangkuk, tetapi mata kesatria muda itu tidak goyah sedikit pun.
bahkan sampai membuatnya kagum. Aku sudah bilang sejak awal. Aku juga sedang mencari seseorang. Memang bukan seluruh kebenaran, tapi pernyataan Vlad bahwa ia sedang mencari tuannya juga bukan kebohongan. Kalau dia berbohong, sebanyak apapun pengalaman hidup di dunia kelam, Vlad tidak akan bisa menipu orang di depannya ini. Karena orang itu sangat peka membedakan kebenaran dan kebohongan. Pedang kekaisaran seharusnya tidak boleh bocor keluar. Setelah mendengar kata-kata Vlad, pria berkerudung itu mengerutkan alis sambil mengangkat sendoknya, seperti menahan rasa sakit. Jadi pedang yang kupakai ini benar-benar pedang kekaisaran? Tepat sekali. Teknik membunuh dengan satu tebasan itu hanya diajarkan pada sedikit kesatria kekaisaran. Ucap pria berkerudung itu. Teknik itu hanya untuk orang yang memiliki darah kekaisaran. Atau untuk segelintir kesatria paling dekat dengan keluarga kerajaan. Vlad terdiam, baru sadar selama ini ia menggunakan teknik pedang sehebat itu. Jadi, aku tidak boleh menggunakannya? Apakah ayahmu kaisar? Sepertinya tidak. Kalau begitu kau bisa mendapat masalah besar. Teknik itu tidak boleh digunakan karena bukan miliknya. Karena teknik membunuh dalam satu tebasan adalah milik keluarga kekaisaran. Lebih tepatnya, teknik itu adalah pedang milik Frausen, raja pendiri kerajaan dan satu-satunya penguasa pedang. Jadi jika keluarga kekaisaran tahu, mereka tidak akan diam saja. Mungkin orang-orang di utara tidak tahu, tapi semakin ke wilayah tengah, akan ada yang mengenalinya. Kalau kau salah langkah, kau bisa dituduh menghina keluarga kerajaan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Mendengar tuduhan sebesar itu, suara Vlad justru terdengar tenang. Vlad tidak pernah memikirkan keluarga kekaisaran seumur hidupnya. Jadi situasi ini jelas berat baginya. Tidak ada jalan lain. Pria berkerudung itu tersenyum tipis. Aku pernah melihat teknik pedangmu. Sepertinya teknik membunuh dalam satu tebasan yang kau gunakan bocor keluar sejak lama. Pria itu jelas mengenali teknik Vlad saat menerima tebasannya yang menghancurkan segalanya. Teknik itu memang pedang kekaisaran, tapi juga berbeda dari versi yang digunakan saat ini. Kenapa kau berpikir begitu? Teknikmu sedikit lebih dekat dengan bentuk aslinya. Ia mengambil sendok dan mengaduk sup dengan lembut. Kalau sup lembut ini adalah teknik membunuh dalam satu tebasan yang kau gunakan sekarang, ia memasukkan potongan sosis ke dalam sup untuk dimasak keesokan hari. Aroma daging dan minyak mulai menyatu, membuat rasa sup semakin kaya. Maka ini adalah teknik membunuh dalam satu tebasan yang digunakan keluarga kekaisaran sekarang. Seiring waktu, segala sesuatu yang memiliki bentuk akan berubah. Sudah 300 tahun sejak berdirinya kekaisaran. Jadi wajar kalau teknik pedangnya berubah mengikuti zaman. Lebih enak dari sebelumnya. Vlad menatap sup dengan potongan daging yang mengapung. Ia mulai paham maksud pria itu. Jadi, rahasia satu tebasan mematikan datang dari sesuatu yang tidak terduga. Ucap pria itu sambil mengambil sosis ke piringnya. Dan sesuatu yang tidak terduga itu tidak lahir dari aturan yang terlalu rapi, tapi dari ide yang benar-benar melampaui logika. Setelah mengambil semua daging dari sup, ia menatap Vlad sambil tersenyum. Mulai sekarang, kau tambahkan bahanmu sendiri. Sampai keluarga kekaisaran pun akan mengangguk saat melihatnya. Meski berasal dari akar yang sama, biarkan bungamu tumbuh dengan cara sendiri. Itulah teknik pedang yang benar-benar mengejar satu tebasan mematikan. Apakah itu mungkin? Seorang kesatria dari utara yang menggunakan pedang kekaisaran. Seorang kesatria muda yang keberadaannya sendiri sudah seperti sebuah anomali. Di wajah mantan komandan pengawal kekaisaran yang menatap Vlad, muncul senyum halus. Benar-benar senyum yang dalam dan sulit ditebak. Tidak, bagaimana kau bisa ada di sini? Ruangan kerja yang dipenuhi dekorasi elf. Count Vitskaya bergegas menyambut tamu tak terduga itu. Katanya kau ingin aku datang, bukan? Tidak, belum sejauh itu. Memang benar ia menginginkan orang ini datang. Tapi ia tidak bermaksud secepat ini. Karena itu, Count tidak bisa menyembunyikan rasa canggungnya melihat kesatria di depannya. Mircea, pemimpin ksatria pemburu naga. Sosok yang bahkan untuk bangsawan pun sulit dipanggil begitu saja. Bagaimanapun juga, silakan minum teh dulu. Aku tidak begitu suka teh elf. Rambut pirang dan mata biru. Saat Count melihat tatapan Mircea, ia langsung teringat pada kesatria dari utara yang meninggalkan kota ini beberapa hari lalu. Benar, benar. Teh ini memang tidak pantas disuguhkan pada orang sepertimu.
Meskipun warna birunya sama, kedalamannya berbeda. Count mendengar penolakan tegas itu dan buru-buru memanaskan air lagi. Apakah kondisi Absilon membaik? Kudengar ada penyerang tak dikenal. Sudah selesai. Semuanya beres. Count yang menyuguhkan minuman dan Putra Duke yang duduk santai seolah pemilik ruangan. Seolah-olah posisi tuan rumah dan tamu benar-benar terbalik. Karena hubungan Vitskaya dan Dragulia memang jelas terlihat dari situasi ini. Bagaimana caranya? Rasanya ada sesuatu yang menusuk tepat di antara alisnya. Pikiran Count langsung dingin saat melihat tatapan dingin Mircea. Kau bilang penyerangnya adalah orang kuat yang bahkan para kesatria di sini tidak bisa kalahkan sendirian, bukan? Itu benar. Count menjilat bibir gugupnya sambil mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Ada kesatria dari utara. Masih muda, tapi sangat terampil. Dari utara? Alis Mircea sedikit terangkat. Ya. Namanya Vlad. Anak itu masih menggunakan pedang. Count menuang teh ke dalam cangkir dan berbicara dengan hati-hati. Tapi karena dia orang utara, sikapnya kasar dan tidak tahu tempat. Seperti yang kuduga, darah rendah memang selalu memperlihatkan kualitasnya. Darah barbar tetaplah barbar. Count tersenyum sambil menatap Mircea. Wajahnya tampak tenang saat mengangkat cangkir dan mencium aroma teh hitam. Seperti dugaan Count, teknik penyajian tehnya seharusnya cukup untuk memuaskan bangsawan pusat. Retak. Suara sesuatu pecah. Itu hanya suara cangkir yang pecah, tetapi Count langsung melonjak dengan mata terbuka lebar. Cairan teh merah menyebar di antara pecahan cangkir, membasahi meja dengan cara yang terasa mengancam. Benarkah dia terlihat seperti itu? Keheningan berat langsung menyelimuti ruangan. Retakan yang dimulai dari cangkir seperti merambat ke udara di sekitar. Apa maksudmu? Apakah garis keturunannya benar-benar terlihat rendah dan hina seperti yang kau katakan? Tangan Count bergetar tanpa sadar. Kesadarannya lambat, tapi instingnya bergerak cepat. Suara dentingan cangkir dan piring terasa sangat keras. Maksudku, apakah garis keturunan yang kau hina itu benar-benar tampak serendah itu di matamu? Count menelan ludah dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata biru menatap lurus padanya. Di dalamnya tersimpan kekuatan yang begitu ganas, sesuatu yang bahkan darah bangsawan sekalipun tidak sanggup hadapi. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.